Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 25. Sudah sana, jangan mesum terus. Kasihan istrimu masih sakit begini kamu paksa melayani barang bekas kamu itu. Sindir Ibu Yolan begitu pedasnya dan langsung membuat Arif berdecak kesal. Arif berlalu begitu saja meninggalkan kedua wanita ini di dalam kamar mereka. Di dalam ruang kerja yang berukuran besar itu, Pak Rizal sengaja membuka video yang menampilkan wajah Naima yang sedang dibawa oleh polisi. Beliau sangat yakin jika putranya masih belum mengetahui permasalahan ini lantaran sibuk mengurus istrinya yang sedang cedera kaki. Tok, 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 masuk, seru Pak Rizal mempersilahkan Arif untuk masuk ke dalam ruang kerjanya. Ada apa Pak? Tanya Arif sambil duduk di depan kursi papanya. Lihat ini, ujar Pak Rizal kembali memutar ulang video Naima yang sudah tersimpan rapi di dalam laptopnya. Ini beneran Pak? Kapan? Tanyanya tidak percaya. Tadi pagi. Surat cerai kalian juga sudah sampai di tangan wanita itu. Di antara kamu dan wanita itu sudah tidak ada lagi hubungan apapun. Jangan kamu ulangi lagi kesalahan yang sama. Jaga hati kamu untuk istrimu seorang. Jika sampai Papa mendengar laporan tentang perlakuan burukmu kepada Bila, maka jangan salahkan Papa yang akan mengambil sikap tegas kepada kamu. Tutur Pak Rizal mengingatkan agar sang putra tidak lagi jatuh ke dalam lubang yang sama. Baik Pak, jawab Arif patuh. Dia sangat yakin cintanya tidak akan pernah bisa berpaling dari Nabila Az-Zahra. Hatinya sudah dimiliki penuh oleh Bila. Sayang, Arif yang sudah berpakaian rapi dengan setelan kantornya menghampiri Bila yang sedang asyik membaca novel online. Mas, kamu ngagetin aku aja. Jawab Bila menatap wajah Arif yang berada tepat di depan wajahnya. Lagi ngapain sih, sampai kaget segala? Jangan-jangan. Arif mulai berpikir yang tidak-tidak tentang istrinya yang takut ketahuan saat bermain ponsel. Jangan-jangan apa Mas? Aku lagi baca novel ini. Jawab Bila langsung menunjukkan ponselnya yang berisi koleksi novel yang sudah dia baca. Oh, kirain lagi sibuk balas pesan sama gebetan kamu yang ada di kampung sana. Balas Arif nyegir lalu mencium gemas wajah Bila yang sedang melongo mendengar penuturannya. Cup, 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 Mas, lama-lama wajah aku bisa penyet gara-gara dicium terus sama kamu. Keluh Bila merasa geli suaminya selalu mencium dalam jumlah yang tidak terhingga. Nggak akan. Nanti kalau rusak kita operasi plastik aja. Jawab Arif santai sambil memegang dagu lancip Bila. Gini nih, kalau berurusan sama orang kaya. Ngomongnya enteng bener, kamu kira enak apa? Hidup dengan wajah palsu, jadi bahan gibahan emak-emak komplek. Sama susah ngapa-ngapain. Imbu Bila yang sudah menjadi korban sinetron. Bercanda sayang, jangan dianggap serius dong. Tapi kalau kamu beneran mau operasi juga nggak masalah sih toh uang aku cukup mampu untuk membayar berapa kali pun kamu mau melakukan operasinya. Jawab Arif tersenyum mengejek. Aku berangkat dulu ya. Kalau ada apa-apa panggil mama saja. Imbunya lalu kembali mengecup wajah dan bibir Bila. Hati-hati Mas. Maafkan aku yang gak bisa melayani kamu. Ujar Bila merasa bersalah telah lalai menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Nggak apa-apa sayang. Kamu kan lagi sakit. Malaikat juga nggak akan tega memasukkannya ke daftar dosa kamu. Goda Arif lalu berdiri mengambil tas dan juga ponselnya yang masih tertinggal di atas sofa. Mas, kamu suka banget sih usil sama aku. Bila merengek memanyunkan bibirnya. Abisnya kamu itu lucu dan gemesin banget. Jawab Arif menaik turunkan alisnya. Aku berangkat ya. Pamit Arif yang masih berat untuk menutup pintu kamar. Entah kenapa rasanya malas sekali untuk berpisah dengan istrinya. Apalagi bila dalam keadaan sakit begini. Kamu nggak apa-apa aku tinggal dulu? Tanya Arif masih betah berdiri di dekat pintu. Ya nggak apa-apa Mas. Ada mama sama papa dan bibi yang akan bantuin aku. Kamu berangkat aja. Jawab Bila meyakinkan suaminya agar tidak khawatir lagi. Dada sayang. Arif melambaikan tangannya sebelum akhirnya menutup pintu dengan hati yang berat. Bila yang sudah merasa ngantuk langsung membenarkan bantalnya agar merasa nyaman dalam tidurnya. Tap, tap, tap.
Arif berjalan menuruni anak tangga lalu berputar menuju kamar sang mama. "Ma," panggil Arif ketika sudah berada di depan pintu kamar kedua orang tuanya. "Iya, ada apa?" Ibu Yolan membuka pintu kamarnya dengan wajah yang memakai masker hitam. "Lagi ngapain sih, Ma? Udah tua tapi kelakuannya aneh-aneh aja deh." Arif terheran-heran melihat kelakuan sang mama yang menutupi seluruh wajahnya seperti orang yang habis terbakar hangus. "Jangan mencela kamu, ini perawatan wanita dan kamu mana mengerti sama yang beginian. Cepat katakan ada apa kamu memanggil mama? Apa kedatanganmu ke sini hanya ingin menghina mama saja?" Sindir Ibu Yolan yang tidak pernah akur dengan sang putra. "Jangan berpikiran buruk dengan aku, Ma. Titip bila sebentar ya, Ma. Arif harus berangkat ke kantor sekarang juga," ujar Arif menyampaikan niatnya. Oke, nanti Mama ke kamar kalian. Udah sana berangkat, Mama mau mandi dulu." Ibu Yolan langsung menutup pintu kamarnya tanpa menunggu Arif pergi terlebih dahulu. Arif menggeleng kepala lalu menggerutu kesal melihat tingkah Mama yang suka menindasnya sesuka hati. "Pak Men, tolong antarkan aku ke kantor," ucap Arif saat melihat Pak Men baru keluar dari dapur. "Baik Tuan Muda," jawab Pak Men bergegas menghabiskan segelas kopi yang baru dia bikin lalu berlari mengejar Arif yang sudah keluar terlebih dahulu. "Silahkan Tuan Muda." Pak Men mempersilahkan Arif untuk duduk di kursi penumpang yang sudah dia buka lalu menutup kembali pintu itu setelah melihat Arif sudah duduk dengan tenang. Naima dimasukkan ke dalam sel penjara yang dihuni oleh tahanan wanita lainnya. "Pak, lepaskan saya. Suami saya orang kaya bahkan sanggup membeli penjara ini," teriak Naima tidak tahu malu. "Pak, saya bisa memuaskan Bapak jika Bapak mau. Tapi saya mohon bebaskan saya dari sini." Wanita ini terus mengobrol murah harga dirinya sambil berteriak. Semua mata tertuju tajam kepada dia. "Diam kamu pelacur. Pantas saja Tuan Muda Ahmad Arif menceraikan kamu yang gak punya harga diri lagi," tegur salah seorang narapidana wanita yang duduk bersandar sambil mencari kutunya. "Wanita macam kamu memang cocok jadi perusak rumah tangga orang," celetuk yang lainnya lagi. "Hahaha. 20 orang napi wanita yang ada di sel yang sama tertawa puas bisa meledek Naima yang seorang artis dan model terkenal. Wajah Naima yang sudah habis terkena cakaran membuat kecantikannya tidak terlihat lagi. Naima menatap sekilas orang-orang yang sudah menghina tanpa berani melawan. "Pak, bebaskan saya, Pak." Naima terus berteriak memohon untuk bisa dilepaskan dari sel yang pengap ini. "Diam. Kamu pikir kamu siapa bisa berteriak sesuka hatimu di sini?" teriak wanita yang merupakan ketua di sel ganas ini. "Ini penjara bukan rumah ataupun mall," lanjutnya sambil memegang dagu lancip Naima hasil operasi plastik. Naima memberontak saat merasakan sakit di bagian dagunya. "Lepaskan tangan bau kamu itu dari wajah aku," balas Naima menatap tajam wanita berbadan besar yang ada di depan dia. Prak, prak. Wanita bertubuh besar itu menghadiahi 2 kali pukulan di wajah Naima yang masih menetes darah. "Au!" teriak Naima memegang pipinya yang terasa terbakar api. Di saat Naima hendak membalas pukulan wanita itu, 2 orang napi yang lain datang dari belakang langsung menahan tangan Naima sehingga wanita yang ada di depannya dengan bebasnya menyiksa Naima. "Jangan pernah berani lagi menghina aku. Nyawamu bergantung di tanganku," ancamnya sambil menarik kuat rambut Naima sehingga membuat Naima terpaksa menengadahkan kepalanya. "Lepaskan," ucap Naima dalam hatinya namun tangannya terulur menahan agar rambut yang ditarik tidak sampai lepas dari akar kepalanya. "Arif, bantuin aku. Tolong bebaskan aku dari penjara ini." Batin Naima menahan tangisnya agar tidak sampai jatuh. Dia tidak sanggup lagi menerima penyiksaan dari semua penghuni sel ini. "Pijit aku sekarang juga," pintanya kepada Naima yang masih menahan rasa sakit akibat penyiksaan massal yang mereka lakukan. "Buruan," teriaknya lagi saat melihat Naima masih tetap duduk di ujung pagar sel. "Iya," jawab Naima ketakutan. Dia tidak berani menolak meskipun tangan dan seluruh badannya juga perlu mendapatkan pengobatan dan pijitan. Naima berdiri lalu berjalan dengan terseok-seok menuju singgasana ketua sel yang sedang menatap membunuh kepada dia. "Jangan cengeng jadi orang. Jalannya yang cepat. Jangan sampai kedua kakimu itu aku bikin patah beneran," ancamnya lagi dan berhasil membuat Naima mempercepat langkah kakinya meski harus menahan rasa sakit. "Sayang,
Kamu mau makan apa nak? Tanya Mama Yolan yang sedang sibuk merawat sang menantu kesayangan. Bila mau makan buah aja Ma. Jawab Bila merasa tidak berselera untuk memakan nasi dan juga bubur yang ada di dalam nampan besi. Mama Yolan langsung menusukkan buah-buahan yang ada di dalam mangkok itu menggunakan garpu. Ah, ucap Mama Yolan memberikan satu potong buah ke dalam mulut Bila. Terima kasih Ma. Jawab Bila lalu membuka lebar-lebar mulutnya agar bisa menerima potongan buah itu. Satu mangkok buah dengan berbagai macam warna dan bentuk sudah habis masuk ke dalam mulut Bila. Udah Ma. Bila kenyang. Ucap Bila sambil menyandarkan kembali tubuhnya di sandaran ranjang. Iya sudah. Mama Yolan pun menyimpan mangkok bulat itu di atas nakas. Lalu kembali duduk di samping sang menantu. Tadi Mama sudah bikin janji dengan dokter spesialis untuk mengecek kondisi kaki kamu. Sekarang kamu ganti baju dulu ya sayang. Kita harus segera berangkat ke rumah sakit. Tutur Mama Yolan menjelaskan. Wanita patuh baya ini serasa memiliki anak perempuan saat Arif resmi mempersunting Nabila. Iya Ma. Tapi, Bila nggak bisa jalan untuk mengambil bajunya. Jawab Bila merasa tidak berguna dengan kondisi kakinya yang masih sulit untuk dibawa jalan. Biar Mama yang bantu kamu. Jangan bersedih, sebentar lagi kakimu akan sembuh sayang. Jawab Mama Yolan sambil tersenyum mengelus kepala Bila yang masih tertutup hijab. Terima kasih Ma. Lagi dan lagi Bila hanya mengucapkan kata terima kasih saat mertuanya kembali mencurahkan perhatian dan kasih sayang yang tidak terhingga kepada dia yang hanya sebagai menantu di rumah ini. Jangan berterima kasih terus sayang. Mama ini juga mama kamu. Jadi sudah selayaknya Mama merawat kamu saat sakit begini. Maafkan Bila yang selalu merepotkan Mama dan belum bisa memberikan apapun untuk Mama. Mama tidak pernah mengharapkan apapun itu dari kamu sayang. Tetapi hanya satu pinta Mama. Segeralah beri Mama seorang cucu yang mungil. Ujar Mama Yolan lalu mencolek dagu Bila yang sedang tertunduk menahan malu. Mama, rengek Bila dengan suara khasnya. Untuk apa malu sih sayang? Tujuan orang menikahkan memang untuk mendapatkan keturunan. Jadi segeralah produksi yang banyak untuk Mama. Agar rumah ini tidak sepi lagi seperti tidak berpenghuni. Papar Mama Yolan panjang lebar tetapi tangannya tetap sibuk membantu Bila berganti pakaian. Dengan diantar oleh sopir pribadi Mama Yolan. Kedua wanita beda usia ini sampai di sebuah rumah sakit yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Bagaimana kondisi kaki anak saya dok? Tanya Mama Yolan dengan raut wajah serius. Kaki Nona Bila tidak memiliki luka yang serius. Ini hanya memar karena terbentur benda keras. 2 hari lagi kakinya sudah bisa digunakan untuk berjalan. Obat-obatannya sudah saya resepkan. Jangan dipaksa dulu untuk berjalan terlalu jauh. Pelan-pelan saja. Ujar sang dokter menjelaskan. Iya dok, kami mengerti. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mama Yolan langsung mendorong keluar kursi roda milik Bila dan membawanya menuju mobil mereka. Ya assalamualaikum mas. Jawab Bila setelah melihat siapa yang menelponnya. Waalaikumsalam sayang. Bagaimana kondisi kaki kamu? Apa kata dokternya? Tanya Arif yang berusaha menyempatkan waktu untuk menanyakan kabar sang istri di tengah kesibukan yang melandanya. Reno sampai terkejut mendengar Arif yang masih sempat-sempatnya menghubungi sang istri padahal 5 menit lagi meeting akan segera dilaksanakan. Selama ini Arif tidak pernah bersikap demikian kepada Naima. Jika sudah bekerja maka tuan mudanya akan melupakan semua yang bersangkutan dengan hidupnya. Tuan muda mulai bucin dengan Nona Kiki. Batin Reno menahan tawa yang ingin pecah terlebih lagi saat mendengar Arif memanggil Bila menggunakan kata sayang. Huk. Rasanya aku ingin muntah saja melihat tuan muda lagi puber kedua. Imbunnya masih dalam hati. Udah dulu ya sayang. Nanti aku telpon lagi. Pamit Arif saat melihat klien pentingnya sudah masuk ke dalam ruang meeting. Dadah, sayang. Kamu istirahat di kamar saja. Pungkasnya sebelum menutup sambungan telepon. Ya ampun tuan muda. Sudah ramai begini masih saja dadah sayang. Nggak mikir apa kalau aku iri mendengarnya. Gumam Reno lebih memilih menatap berkas yang ada di depan mejanya. Sedangkan di dalam rumah keluarga Ahmad, Bila dibantu oleh Bibi dan juga Mama Yolan berusaha naik ke kamarnya. Mama Yolan sengaja tidak meminta bantuan kepada pengawal ataupun pria lain yang ada di rumah mereka. Akhirnya sampai juga.
Keluh Bila sambil mengelap keringat yang menetes membasahi seluruh wajahnya. Butuh perjuangan yang berat bagi Bila untuk bisa naik lagi menuju kamarnya melewati banyak anak tangga. Tidak seperti saat pergi tadi yang masih bisa dibantu oleh papa mertuanya yang kebetulan masih berada di rumah. Terima kasih ya Ma. Bimar, sudah bantu Bila naik. Ucap Bila kepada kedua wanita yang sedang berdiri di depannya. Sama-sama Nona Bila. Jawab Bimarni lalu membantu Bila naik lagi ke atas ranjangnya. Kamu mau nonton televisi sayang? Tanya Mama Yolan yang tidak ingin Bila merasa bosan dan juga kesepian. Boleh Ma, jawab Bila. Mama Yolan pun menyalakan televisinya lalu memberikan remote yang berwarna hitam kepada Bila. Kamu pilih saja yang kamu suka. Mama mau ke kamar sebentar ya. Nanti Mama balik lagi. Mau mandi dulu. Tutur Mama Yolan menjelaskan agar sang menantu tidak kebingungan mencarinya. Iya Ma. Bila mulai memilih-milih acara yang paling dia sukai. Dengan ditemani Bimarni Bila tampak asyik menonton acara lomba memasak yang ada di sebuah stasiun televisi. Ya ampun itu enak sekali. Ucap Bila sambil membayangkan mulutnya bisa mengunyah makanan seenak itu. Non Bila lucu sekali. Seru Bimarni yang selalu tertawa melihat tingkah polos dari Bila yang apa adanya. Menjadi seorang istri Ahmad Arif membuat rekening Bila membengkak dan sangat memungkinkan untuk dia bisa membeli makanan apapun yang dia mau. Tapi nyatanya Bila masih saja seperti orang yang biasa dan bahkan tidak malu mengucapkan rasa sukanya. Emangnya kenapa Bi? Tanya Bila tidak mengerti maksud ucapan Bimarni. Nona bisa membelinya jika Nona mau. Bibi yakin tuan muda tidak akan menolak apapun yang Nona minta. Termasuk juga nyonya besar yang begitu sangat menyayangi Non Bila. Non Bila sangat beruntung sekali bisa diterima di keluarga ini. Istri pertama tuan muda saja tidak pernah diberi izin untuk bisa masuk apalagi tinggal di rumah besar ini. Entah kenapa mulut Bimarni kelepasan mengatakan itu. Rasa kagumnya kepada Bila membuat Bimarni seperti terkena hipnotis saja. Apa sampai separah itu Bi? Tapi kenapa? Tanya Bila. Bibi tidak tahu alasan yang jelas Non. Pokoknya kehadiran istri pertama tuan muda tidak diharapkan di rumah ini. Jawab Bimarni singkat. Terus Mas Arif marah nggak melihat istrinya diperlakukan seperti itu? Tuan muda marah tetapi tidak pernah mau melawan secara langsung. Selama menikah dengan istri pertamanya, tuan muda tidak pernah lagi mengunjungi rumah besar ini. Bahkan sampai membuat nyonya besar sakit sampai berbulan-bulan karena merindukan putra semata wayangnya. Makanya tuan muda dan nyonya besar sering berselisih paham dan suka saling meledek. Berkat bantuan Nona Bila akhirnya tuan muda kembali lagi seperti tuan muda yang belum mengenal istri pertamanya. Bibi lihat nyonya besar malah lebih sayang dan perhatian kepada Nona daripada tuan muda. Sambung Bimarni yang bisa melihat dan merasakan sendiri perbedaan sikap dari nyonya besarnya. Ah yang benar Bi, Bila rasa kasih sayang Mama sama aja di antara kami. Nggak ada yang berlebihan. Bibi sudah lama bekerja di sini. Dan Bibi sudah hafal betul bagaimana sikap dan cara nyonya memperlakukan Nona Bila. Berkat bantuan Nona Bila rumah ini kembali terasa hidup bahkan sangat ramai dari biasanya. Nona Bila wanita yang paling beruntung bisa mendapatkan tuan muda dan juga ibu mertua seperti nyonya besar. Bibi lihat hubungan Nona sama tuan muda juga sudah semakin membaik bahkan sudah seperti pasangan suami istri pada umumnya. Aslinya tuan muda itu baik, penyayang, humoris dan satu lagi sangat usil. Ibu Bimarni membuka semua rahasia yang dia ketahui kepada Bila yang baru masuk ke dalam keluarga Ahmad. Sudah banyak cerita yang Bimarni bagikan kepada Bila sampai-sampai membuat Bila tertidur karena kelelahan mendengarnya. Ya ampun Non Bila. Bimarni menggelengkan kepalanya lalu membenarkan posisi tidur Bila sebelum keluar dari kamar ini. Karena terlalu banyak pekerjaan di dalam perusahaannya, Arif sampai di depan rumahnya tepat pada pukul 8 malam. Arif langsung masuk ke dalam rumah begitu Pak Men mematikan mesin mobilnya dan membukakan pintu untuk Arif. Langkah kaki Arif terus menaiki anak tangga dan berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Suara seseorang sedang tertawa di dalam kamar membuat Arif semakin penasaran dan bergegas membuka pintu kamar. Sayang, Arif langsung berlari menghampiri Bila dan memeluk erat tubuh sang istri. Mas, sudah pulang? Tanya Bila terkejut. Iya. Kamu kenapa belum tidur? Tanya Arif memicingkan matanya saat melihat sebuah drama romantis sedang berputar di layar televisinya.
Aku belum ngantuk. Tadi kebangun jam 7 malam. Terus nggak bisa tidur lagi. Jawab Bila menahan geli karena diserang abis oleh Arif menggunakan benda kenyalnya. Geli Mas, seru Bila tidak tahan lagi saat Arif sengaja menggigit lehernya. Kangen, ucap Arif menatap lekat wajah sang istri lalu bergegas mengunci pintu kamar karena saat masuk tadi kelupaan menguncinya. Tidak ingin aksi mesumnya kepergok oleh sang mama yang super jahil, Arif memilih menjaga privasi. Tadi kenapa kamu tertawa sayang? Tanya Arif sambil melepas satu persatu kain yang menutupi tubuh atletisnya. Aku lagi nonton drama itu. Jawab Bila gugup. Rasanya masih aneh bagi Bila melihat suaminya dalam keadaan polos begini. Meskipun sudah berulang kali melihat dan melakukannya bersama. Entah kenapa Bila masih saja malu-malu dalam urusan yang satu ini. Kenapa kamu suka banget sih nonton film orang luar sana? Tanya Arif yang hampir tiap saat melihat Bila sering menonton drama yang menampilkan pemain dengan bermata sipit. Seru aja. Cowok-cowoknya juga ganteng-ganteng semua. Balas Bila tanpa merasa bersalah sedikit pun. Arif yang tidak suka mendengar Bila memuja lelaki lain selain dirinya langsung menyesap abis bibir Bila disertai dengan gigitan kecil. Aku tidak mau lagi mendengar kamu memuja laki-laki selain diriku. Ucap Arif tepat di wajah Bila setelah ciuman mereka terlepas. Oh, Eng. Bila yang baru menyadari ketidaksukaan suaminya langsung mengangguk gugup dan merasa takut. Kamu harus dihukum atas kesalahan tadi. Ucap Arif mengerlingkan matanya lalu bersiap-siap hendak menerkam mangsanya. Apa aku sudah boleh melakukannya sayang? Tanya Arif penuh damba. Bila yang mengerti dengan maksud tatapan sang suami langsung menganggukkan kepalanya. Belum sempat Bila membuka suaranya. Bibir kenyal milik Arif sudah terlebih dahulu menerobos masuk ke dalam rongga-rongga mulutnya. Bila yang mulai pintar dalam memainkan bibirnya. Langsung membalikkan keadaan dengan dia yang lebih dominan. Mata Arif dibuat merem melek saat merasakan permainan benda kenyal milik Bila begitu memabukkan dan mampu membuat dia mengerang nikmat. Arif mengerang saat Bila sengaja menyesap lehernya lalu turun ke atas perutnya. Bila yang berada di hadapan Arif saat ini bukan lagi Bila yang masih minim pengetahuan bercinta. Setiap hari menonton drama luar membuat Bila belajar dengan sendirinya. Kamu hebat banget sayang. Puji Arif masih memejamkan matanya menikmati setiap rasa yang menjalar di seluruh tubuhnya. Karena sudah tidak kuat lagi menahan rasa sesak di bagian bawahnya. Dengan gerakan cepat, Arif kembali memutar posisi. Kembali mengambil alih tubuh Bila yang sudah mulai menegang. Arif melenguh kuat saat merasakan inti tubuhnya yang semakin terjepit kuat. Good sayang. Arif langsung bergerak tak terkendali hingga membuat Bila mengerang tanpa jeda. Sampai keduanya melenguh bersama di saat puncak yang indah itu mereka dapatkan. Tanpa sadar Arif langsung menjatuhkan tubuhnya menimpa Bila. Dia sengaja menyusupkan wajahnya pada leher Bila yang masih basah. Keduanya sama-sama dapat merasakan bagaimana jantung mereka bekerja sangat cepat. Deru nafas milik kedua insan ini bahkan terdengar jelas karena mereka masih sangat terengah-engah. Mas, rintih Bila saat merasakan tubuhnya tertimpa sebuah beban besar. Awas kaki aku kena mas. Tegur Bila saat melihat Arif hendak berpindah tempat. Rasanya saat ini, Arif ingin sekali membawa Bila untuk berpetualang kembali. Namun hal itu urung dilakukan Arif. Rasanya Arif ingin sekali egois tetapi setelah melihat kaki Bila yang belum sembuh total membuat Arif membatalkan niatnya. Bersambung dulu ya teman-teman.